Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya teman-teman semuanya, kelanjutan dari materi atau dari prediksi soal yang kemarin. Ini sebagai media pembelajaran teman-teman semua sebelum mempersiapkan seleksi kompetensi khususnya di bidang ahli jalan dan jembatannya. Ini untuk materi P3K ataupun untuk persiapan CPNS tahun 2023 atau tahun ini. Oke, mari kita mulai. Nanti akan saya bacakan semua soal serta saya akan berikan jawabannya juga. Oke, yang pertama ini kelanjutan dari kemarin ya, nomor 61. Jenis aspal yang biasa digunakan sebagai bahan konstruksi perkerasan jalan yaitu A. Aspal buatan, B. Semua benar, C. Aspal polimer, D. Aspal alam, E. Tidak ada jawaban. Jawabannya B. Semua benar. Lanjut 62. Metode untuk menangani masalah tanah ekspansif adalah A. Menyediakan drainase permukaan dan drainase bawah permukaan yang baik. B. Membuat bahu jalan berpenutup atau shield shoulder. C. Benar semua. D. Tebal lapis penopang terpasang dengan baik. E. Mempertimbangkan penggunaan geotekstil, geogrid atau bronjong. Jawabannya adalah C. Benar semua. 63. Agregat lolos pada ayakan nomor 16 sebesar 0 sampai 4%. Merupakan ciri dari agregat A. Kelas B, B. Kelas A, C. Kelas S, D. Tidak ada jawaban, E. Lapis drainase. Jawabannya adalah E. Lapis drainase. 64. Sambungan join memanjang dari lapis pondasi bawah beton kurus harus digeser sekurang-kurangnya titik-titik dari sambungan memanjang perkerasan beton yang dikerjakan. A. 30 cm, B. 10 cm, C. 20 cm, D. 15 cm, E. 25 cm. Jawabannya adalah C. 20 cm. 65. Suatu alat kendali mutu pabrik untuk menerbitkan suatu nilai sehingga para pengguna jasa akan mempunyai tingkat keyakinan 97,7% bahwa suatu sifat tertentu akan sesuai dengan nilai yang diterbitkan oleh geotekstil disebut. Geotekstil disebut A. Permeability, B. Permittivity, C. AOS Apparent Opening Size, D. Overlapping Index, E. MARV Minimum Average Roll Value. Jawabannya E. MARV Minimum Average Roll Value. 66. Sambungan dan tepian selesai dikerjakan dan sebelum bahan perawatan pada permukaan perkerasan beton digunakan, permukaan beton harus dikasarkan dengan disikat tegak lurus dengan garis sumbu centerline jalan. Kedalaman tekstur rata-rata tidak boleh kurang dari A. 2 mm, B. 1 mm, C. 4 mm, D. 5 mm, E. 3 mm.
Jawabannya E 3 mm. 67. Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kehilangan minyak pada aspal akibat pemanasan berulang dan untuk mengukur perubahan kinerja aspal akibat kehilangan berat adalah: A. Pemeriksaan penurunan berat aspal. B. Pemeriksaan penetrasi aspal. C. Pemeriksaan kadar optimum aspal. D. Pemeriksaan modulus aspal. E. Pemeriksaan titik lembek aspal. Jawabannya adalah A. Pemeriksaan penurunan berat aspal. 68. Tebal nominal lapis CTB pada perkerasan lentur adalah: A. 175 mm, B. 125 mm, C. 100 mm, D. 150 mm, E. 200 mm. Jawabannya adalah D. 150 mm. 69. Batu berdimensi lebih dari 10 cm tidak diperkenankan untuk disertakan dalam lapisan teratas, yaitu lapisan titik-titik dari permukaan. A. 15 cm, B. 10 cm, C. 20 cm, D. 13 cm, E. 12 cm. Jawabannya adalah A. 15 cm. Selam untuk perkerasan beton pada setiap campuran beton yang dibentuk dengan acuan berjalan slim form adalah: A. 25 sampai 30 mm, B. 12,5 sampai 25 mm, C. 38 sampai 75 mm, D. 15 sampai 28 mm, E. 25 sampai 38 mm. Jawabannya E. 25 sampai 38 mm. 71. Vibrator untuk pemanasan perkerasan beton tidak boleh digunakan lebih dari titik-titik pada setiap tempat. A. 10 detik, B. 12 detik, C. 5 detik, D. 3 detik, E. 7 detik. Jawabannya C. 5 detik. 72. Tingkat reflektif marka jalan dan lain-lain diukur pada siang hari maupun malam hari dengan alat reflektometer pada kondisi jalan kering saat titik-titik: A. Sepanjang tahun, B. 30 hari pertama, C. 0 sampai 1 bulan dan bulan ke-6, D. Sepanjang masa pemeliharaan, E. Prevensasi jalan. Jawabannya adalah C. 0 sampai 1 bulan dan bulan ke-6. 73. Daktilitas aspal yaitu angka yang menunjukkan panjang aspal yang ditarik pada suhu 25 derajat dengan kecepatan 5 cm per menit. Hingga aspal tersebut putus, daktilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa aspal semakin lentur, sehingga titik-titik digunakan sebagai bahan ikat perkerasan. A. Semakin tidak terprediksi, B. Semakin jelek, C. Semakin baik, D. Tidak layak,
E semakin rendah kualitasnya. Jawabannya adalah C, semakin baik. 74. Penetrasi yaitu angka yang menunjukkan kekerasan aspal yang diukur dari kedalaman jarum penetrasi yang diberi beban 100 gram selama 5 detik pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Semakin besar nilai penetrasi aspal, maka aspal tersebut A semakin baik, B semakin buruk, C semakin lunak, D semakin padat, dan E semakin keras. Jawabannya adalah C, semakin lunak. 75. Agregat lolos pada ayakan nomor 200 sebesar 4-16%. Merupakan ciri dari agregat A kelas S, B tidak ada jawaban, C kelas B, D lapis drainase, E kelas A. Jawabannya A kelas S. 76. Kelarutan aspal dalam cairan karbon tetraklorida CC14 yaitu angka yang menunjukkan jumlah aspal yang larut dalam cairan CC14 dalam proses setelah aspal digoncang atau dikocok selama minimal 20 menit. Semakin rendah nilai kelarutan aspal, maka aspal A semakin baik, B tidak layak, C semakin jelek, D semakin tidak terprediksi, E semakin rendah kualitasnya. Jawabannya adalah C, semakin jelek. 77. Geosintetik yang terbuat dari jaring-jaring atau bahan serat alami seperti dari serat kelapa sawit untuk penahan erosi adalah A. Geotube, B. Geosel, C. Geojut, D. Geofabrik, E. Geomembran. Jawabannya adalah C. Geojut. 78. Pipa berlubang banyak perforated pipe untuk drainase bawah tanah harus merupakan pipa beton yang berlubang banyak atau PVC yang berlubang banyak atau jenis lainnya dengan diameter bagian dalam sekitar A 15 cm, B 75 cm, C 10 cm, D 12 cm, dan E 5 cm. Jawabannya adalah C, 10 cm. 79. Penghamparan lapis pondasi agregat harus disiapkan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengawas pekerjaan paling sedikit titik-titik ke depan dari rencana akhir lokasi penghamparan. A. 100 meter, B. 1 km, C. 200 meter, D. 50 meter, E 150 meter. Jawabannya adalah A 100 meter. 80. Blok beton atau paving block pracetak untuk trotoar dan median harus setebal 6 cm. Serta pondasi tiang lampu dan tiang rambu minimal dari beton mutu A FC 15 MPa, B FC 20 MPa, C mutu rendah, D beton sedang, dan E FC 10 MPa. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A FC 15 MPa. Oke teman-teman, silakan teman-teman
dapat nilai berapa ya dari persoalan tadi. Jangan lupa ya teman-teman tetap ikuti channel ini karena kita akan belajar bareng untuk persiapan P3K ataupun CPNS, khususnya untuk materi ahli jalan dan jembatan, karena di sini saya mempunyai banyak sekali contoh soal atau latihan soal. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, serta di subscribe untuk channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.